zeigen, was er vor sich hertragen, und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen. Tahun 1937, Albert Speer, seorang arsitek dan perencana kota, menerima tugas besar dari Adolf Hitler. Misinya merombak Berlin menjadi ibu kota ambisius bernama Jerman Raya. Di balik proyek ini ada satu visi utama, sebuah jalan raya megah sepanjang 3 mil, diapit oleh gedung-gedung raksasa yang dirancang bukan hanya untuk mengesankan, tapi untuk menaklukkan mental siapapun yang melihatnya. Kota ini bukan sekedar tempat tinggal, ini adalah simbol ideologi, pernyataan bahwa Nazi adalah kekuatan yang tak tergoyahkan. Kota tersebut diberi nama Feldhauptstadt Germania, sebuah mimpi besar yang menggabungkan arsitektur dan propaganda menjadi satu kesatuan. Tapi menariknya, konsep seperti ini tidak hanya hidup dalam dunia sejarah. Jika kalian pernah menonton film Dune, kalian pasti tahu House of Harkonnen, bangunan megah di planet JD Prime. Visual dan suasananya terasa mencekam, seolah memancarkan aura dominasi. Dan jika kita lihat lebih dekat, arsitekturnya memiliki kemiripan dengan gaya arsitektur Nazi. Dan memang, desain ini terinspirasi langsung dari ide tersebut, menggunakan arsitektur untuk memperlihatkan kekuasaan dan bahkan mengontrol psikologi. Inilah yang membuat arsitektur begitu menarik sekaligus menyeramkan. Bangunan megah yang kita lihat mungkin terlihat indah di luar, tapi sebenarnya bisa menjadi alat propaganda dan manipulasi psikologis. Pada video kali ini, kita akan membahas seberapa besar pengaruh arsitektur terhadap manusia, seberapa menakutkan jika arsitektur digunakan bukan untuk menginspirasi, tetapi untuk menundukkan. Mari kita eksplorasi lebih dalam. Film Dune adalah adaptasi epik dari novel karya Frank Herbert yang pertama kali terbit pada tahun 1965. Kisahnya membawa kita ke dalam pergulatan politik, lingkungan, dan spiritual di planet gurun bernama Arrakis, tempat di mana bahan paling berharga di alam semesta, spice atau melang, ditemukan. Spice ini menjadi pusat dari kekuasaan dan konflik, membuat Arrakis menjadi medan perebutan antar faksi besar dalam semesta Dune. House of Harkonnen adalah keluarga antagonis utama dalam cerita Dune, dikenal karena sifatnya yang licik, kejam, dan penuh ambisi. Markas mereka berada di JD Prime, sebuah planet yang kontras dengan Arrakis. JD Prime adalah dunia industri yang gelap dan penuh polusi, mencerminkan sisi distopia dan brutal dari keluarga Harkonnen. Segala aspek planet ini, mulai dari landscape-nya yang tidak ramah, hingga tata letak kotanya yang didominasi oleh pabrik-pabrik besar, memberikan kesan tekanan, dominasi, dan kehancuran ekologis. Bangunan utama dari House of Harkonnen dirancang seperti sebuah benteng yang kokoh dan hampir tidak bisa ditembus. Arsitekturnya suram dan utilitarian, dengan dominasi warna gelap seperti hitam, abu-abu, dan merah darah. Bentuk bangunannya cenderung geometris, masif, dan tidak ramah, penuh garis tajam yang mencerminkan sifat penghuni planet tersebut. Dingin tanpa emosi dan haus kekuasaan. Bangunan ini tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga simbol dominasi total keluarga Harkonnen terhadap planet JD Prime. Kemegahan yang suram, struktur yang mengintimidasi, dan penggunaan ruang untuk menegaskan otoritas adalah elemen khas yang terlihat jelas di JD Prime. Bangunan seperti Reich Chancellery karya Albert Speer yang dirancang untuk menonjolkan supremasi dan ketakutan
tampak mempengaruhi visualisasi markas Harkonnen. Bentuk yang masif, koridor luas yang terasa kosong, serta tata ruang yang menciptakan rasa ketertindasan adalah gambaran nyata dari filosofi kekuasaan yang ingin ditunjukkan oleh House of Harkonnen. Semua elemen ini bersatu untuk menciptakan atmosfer yang mencekam dan distopia, sejalan dengan tema besar Dune tentang perjuangan manusia menghadapi kekuasaan yang menindas. Albert Speer, arsitek utama di bawah rezim Nazi, memiliki visi besar untuk menciptakan bangunan yang mampu mengintimidasi dan mendominasi. Ia membayangkan arsitektur sebagai alat propaganda yang luar biasa kuat, sebuah cara untuk menanamkan kekaguman, ketakutan, dan kepatuhan dalam benak masyarakat. Contohnya adalah Zeppelinfeld di Nuremberg, sebuah arena raksasa yang dirancang untuk mengumpulkan ribuan orang dalam satu ruang terbuka yang penuh dengan simbol kekuasaan, atau Volkshalle, kubah raksasa yang direncanakan menjadi yang terbesar di dunia, meskipun tidak pernah terwujud. Kedua desain ini tidak hanya mencerminkan ambisi politik, tetapi juga memperlihatkan bagaimana skala monumental digunakan untuk menunjukkan kebesaran negara dan menghapuskan rasa individualitas. Konsep ini juga terlihat jelas pada desain House of Harkonnen dalam film Dune. Markas besar keluarga antagonis ini menggunakan prinsip yang sama, skala besar untuk menciptakan rasa intimidasi, bentuk geometris tegas yang mencerminkan kekuasaan, dan minimnya ornamen yang menghasilkan kesan dingin dan tidak manusiawi. Material bangunannya serba keras, gelap, dan tanpa tekstur, menguatkan citra keluarga Harkonnen sebagai penguasa kejam dan tanpa belas kasihan. Bahkan pencahayaan minim dan ruang-ruang tertutupnya terasa seperti simbol kontrol total, mirip dengan bagaimana rezim totalitarian menggunakan desain untuk mempertegas otoritas mereka. Yang menjadi pertanyaan, mengapa desain seperti ini terasa begitu kuat? Jawabannya ada pada psikologi manusia. Bangunan besar dengan bentuk geometris yang sederhana, namun tegas, mampu menciptakan rasa kecil dan tidak berdaya. Skala monumental ini memanipulasi persepsi manusia, menanamkan rasa takut sekaligus kekaguman. Dalam konteks House of Harkonnen, desain ini berfungsi untuk merepresentasikan sifat penghuninya, otoriter, menindas, dan sepenuhnya dominan. Dari sini, kita bisa memetik pelajaran penting. Arsitektur bukan hanya soal estetika. Ia adalah medium komunikasi yang sangat kuat dalam dunia nyata maupun dunia fiksi. Bangunan bisa merefleksikan ideologi, menyampaikan pesan, dan membentuk emosi. Di bawah rezim totalitarian, arsitektur sering digunakan sebagai alat propaganda untuk menanamkan rasa kagum dan takut, baik kepada rakyat sendiri maupun kepada musuh. Contoh-contohnya meliputi Zeppelinfeld di Jerman, monumen-monumen Soviet di Moskow, hingga beberapa gedung pemerintahan era modern yang dirancang untuk menunjukkan kekuatan negara. Kaitannya dengan House of Harkonnen dalam film Dune adalah pengingat bahwa desain arsitektur memiliki makna yang dalam. Ia mampu membawa cerita ke level emosional, menciptakan dunia yang terasa hidup, dan merefleksikan karakter yang menempatinya. Namun, ada hal penting yang harus kita renungkan. Arsitektur yang ideal bukanlah yang hanya menampilkan kekuasaan, tetapi juga memberikan kenyamanan, ketentraman, dan rasa kemanusiaan.